Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu ini bisa terdengar jelas enggak? Suara Bu ini bisa terdengar jelas? Jelas, Bu? Jelas, ya. Sambil menunggu yang lain bergabung, kegiatan pagi ini kita awali saja dengan berdoa terlebih dahulu. Coba Andika Prihanggoro dipimpin berdoa ya, Nan? Ya, yuk. Berdoa mulai. Selesai ya, selesai. Mengapa kita selalu mengawali kegiatan dengan berdoa? Supaya apa? Supaya lancar, Bu. Ya, supaya kegiatan berjalan lancar, supaya yang dilakukan bermanfaat. Kita selalu berusaha untuk mengawali sesuatu dengan berdoa terlebih dahulu. Langsung saja kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Masih dalam pembahasan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di pertemuan ini nanti kita akan melihat komitmen kebangsaan yang dimiliki para pendiri negara yang tergabung dalam keanggotaan BPUPKI maupun PPKI itu kita sebut sebagai pendiri negara, tokoh-tokoh pendiri negara. Ya, kita sebut sebagai tokoh-tokoh pendiri negara. Kita akan melihat bagaimana komitmen mereka dalam merumuskan dasar negara itu. Sebelumnya, di pembahasan atau sebelumnya di perumusan dan penetapan Pancasila, sebentar ini gangguan ini. Suara itu dengungnya sampai ke situ enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebentar Ya, ya. Bu. Sebentar ya. 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 Ya, Bu. Sebelum ditetapkan oleh PPKI, ya, sebelum ditetapkan oleh PPKI, PKN. Rumusan dasar negara atau rumusan Pancasila, karena dasar negara itu diberi nama Pancasila, itu mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Yang dirubah itu sila ke berapa? Pertama. Sila pertama. Perubahannya bagaimana? Perubahannya bagaimana? Sila pertama dalam pembukaan UUD 1945 itu berbunyi bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian diusulkan untuk dirubah menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terdengar suara dengungan lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Hilang, sudah hilang.
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Usulan perubahan itu disampaikan oleh siapa? Yang merasa keberatan kalau sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu warga Indonesia yang mana yang keberatan? Warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Indonesia Timur yang kebetulan mereka beragama non-Islam atau beragama Nasrani. Ya. Beragama Nasrani, mereka mengusulkan perubahan itu. Halo, kenapa nak? Suaranya terdengar nggak? Ya. Enggak. Ya, Bu. Perubahan itu Ada suara dengungnya, Bu. Ada suara dengungnya? Iya, Bu, makin makin keras. Sudah enggak ya? Sudah enggak? Mohon maaf kalau konsentrasi kalian menjadi sedikit terganggu karena suara dengungan ini ya. Suara dengungannya ya, nanti dibetulkan. Tapi tidak bisa sekarang ya. Bentar. Intinya perubahannya seperti apa kamu tahu. Kemudian alasan perubahannya apa? Mengapa dilakukan perubahan? Karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena masyarakat Indonesia itu tidak hanya beragama Islam saja. Jadi pada saat panitia 9 atau panitia kecil salang antara sidang kedua itu menghasilkan rumusan pembukaan UUD yang diberi nama Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta itu, jadi Piagam Jakarta itu isinya rancangan atau rumusan pembukaan UUD. Karena UUD baru akan dibahas pada sidang BPUPKI kedua, gitu kan? Ya. Jadi Piagam Jakarta itu rumusan pembukaan. Nah, pada saat disahkan atau ditetapkan Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan UUD 1945 itu dirubah di rumusan dasar negaranya, yaitu di sila pertamanya. Kamu sudah tahu di rumusan Piagam Jakarta itu sila pertamanya berbunyi bagaimana, kemudian dirubah bagaimana, sudah tahu ya? Halo? Kenapa? Kenapa? Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang akan kita bahas adalah komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Kesepakatan mereka atau yang kita sering katakan dengan perjanjian luhur. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan perjanjian luhur atau komitmen para pendiri negara. Ya.
Sebentar. Saya lanjutkan lagi. Mereka itu di dalam merumuskan dasar negara itu tidak selalu sepaham. Artinya pendapatnya tidak semuanya sama. Dalam proses itu, kalau kita melihat itu mereka saling menghargai. Jadi ada namanya sifat nasionalisme yang mendasari mereka dalam merumuskan dasar negara itu. Adakah yang tahu nasionalisme itu apa? Nasionalisme? Siapa yang tahu? Coba. Ardela, tahu nggak? Nasionalisme itu apa? Atau siapa saja bisa menjawab? Nasionalisme. Halo? Ada yang tahu? Nasionalisme itu apa ya? Rasa cinta terhadap tanah air. Kecintaan terhadap tanah air. Nasionalisme itu bisa kita artikan dalam arti luas maupun arti sempit. Yang arti sempit itu disebut chauvinisme. Chauvinisme itu cinta terhadap tanah air tetapi berlebihan. Berlebihan sehingga khawatirnya itu akan merendahkan negara yang lain. Cinta terhadap negaranya tetapi berlebih-lebihan sehingga tidak menghargai negara lain. Nasionalisme dalam arti sempit seperti ini tidak baik. Ya, saya ulang. Dalam menyusun dasar negara, para pendiri negara itu memiliki sifat-sifat, jadi ada sifat nasionalisme, rasa nasionalisme yang mereka miliki, sehingga tidak lagi ada rasa ingin menonjolkan diri, ingin pendapatnya yang harus diterima, itu tidak. Tetapi mereka menyusun dasar negara itu dengan dilandasi rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap negaranya. Ya. Di situ ada sifat lain yang menyertai, misalnya keinginan untuk selalu berjuang, keinginan untuk terus berjuang bagi negaranya, ya, keinginan untuk selalu berjuang terhadap negaranya. Melakukan pengorbanan pribadi. Jadi tidak bertujuan untuk menonjolkan keinginannya sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu. Saya ulang. Nasionalisme. Nasionalisme tadi apa? Sikap cinta tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air. Ya. Kalau nasionalisme yang berlebihan atau nasionalisme arti sempit, terlalu mencintai negaranya tetapi merendahkan negara lain, disebut apa? Disebut apa? Chauvinisme. Jadi nasionalisme itu cinta terhadap tanah air,
Kalau chauvinisme itu cinta terhadap tanah air tetapi berlebihan sehingga merendahkan negara lain. Sikap seperti ini tidak baik. Kalau nasionalisme baik enggak? Kalau nasionalisme baik enggak? Baik. Chauvinisme? Kalau chauvinisme? Chauvinisme baik enggak? Tidak baik. Tidak baik. Ya, berarti bisa membedakan ya. Ya. Bisa membedakan antara nasionalisme arti luas dan nasionalisme arti sempit. Gitu. Coba kalian buka bukunya. Buka buku halaman 21. Buku halaman 21. Ya. Dalam merumuskan Pancasila itu ada ciri-ciri komitmen yang dimiliki para pendiri negara. Di sana disebutkan mementingkan persatuan dan kesatuan dan memiliki rasa nasionalisme. Kamu mungkin pernah dengar ada nasionalisme, ada patriotisme. Kalau patriotisme itu apa? Beda apa sama? Kalau patriotisme apa? Patriotisme itu rela berkorban. Ya, kalau kita cinta terhadap negara itu pasti kita punya rasa rela berkorban untuk kepentingan negara. Nah, patriotisme itu sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ciri-ciri komitmen yang pertama tadi mengutamakan semangat persatuan. Semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kemudian merasa memiliki bangsa Indonesia. Kalau kita merasa memiliki bangsa Indonesia itu kan akan melakukan hal-hal yang berguna. Kalau kita merasa memiliki, kita akan menjaga, kita akan melakukan hal yang bermanfaat, semacam itu ya. Kemudian selalu semangat dan berjuang. Selalu semangat dan berjuang. Ya. Seperti misalnya kalau diterapkan kamu saat ini, kondisi belajar dengan cara begini, kalau kamu punya rasa semangat, ya pasti akan tetap ikuti. Tetapi kalau tidak punya rasa semangat, misalnya kamu bisa saja absen, setelah itu tidur atau bermain lagi. Saya pernah mendengar anak-anak itu sebetulnya kebutuhan kuotanya dicukupi oleh orang tua. Tetapi ternyata kalau orang tuanya lalai tidak memperhatikan, tidak mengikuti gitu ya, anak-anak kemudian mengalihkan tidak untuk belajar tetapi untuk membuka YouTube. Kalau YouTube terkait dengan kegiatan belajar itu enggak masalah ya. Kemudian aktif ya dalam mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Kemudian mendukung, memberikan dukungan untuk mencapai cita-cita itu. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah ciri-ciri komitmen yang dimiliki para pendiri negara. Coba saya ingin Alivia Ayu mana ya? Videonya dinyalakan loh. Coba Alivia Ayu. Halo. Anda kemana ini? Kok tidak ada suaranya? Dari pembelajaran ini, yang terpenting adalah kamu mengetahui atau mengenali sifat-sifat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Sifat-sifat yang semuanya baik ini
berharap bisa kalian teladani, bisa kalian tiru. Jadi selalu berjuang menjaga kesatuan dan persatuan, menanamkan rasa nasionalisme, kemudian merasa memiliki bangsa Indonesia, semacam itu. Ya. Saya berharap dari awal sampai hari ini materi yang sudah kita pelajari kamu bisa pahami dengan baik, selalu dibaca supaya tidak pernah lupa. Insya Allah, karena minggu depan hari Kamis itu sepertinya tanggal merah, libur, jadi kita tidak ada kegiatan daring, akan kita mulai lagi kegiatan daringnya minggu depannya. Begitu. Ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Hanya diikuti oleh 44 siswa, yang lain kemana saya tidak tahu ini. Saya akhiri dulu, semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Saya mohon maaf karena gangguan-gangguan teknis seperti dengungan suara dan lain-lain ini di luar teknis kita, gitu ya. Saya akhiri dulu. Sebelum kalian meninggalkan kegiatan ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Baik.